Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Kelebihan motherboard adalah ada hardware yang terintegrasi, harga lebih murah, dan tidak perlu repot untuk memasang. Kekurangannya mengandalkan RAM, jadi hardware yang kita pakai akan mengambil memori dari RAM. Dan yang kedua, tidak dapat dimodifikasi. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Kelebihan prosesor adalah pada prosesor Intel misalnya dapat diatur oleh prosesornya sendiri. Prosesor akan mengurangi kecepatan jika prosesor terlalu panas. Pada prosesor AMD lebih murah prosesor Intel dan sangat mumpuni untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berbasis 64 bit. Kekurangan untuk prosesor Intel lemah untuk urusan grafis, gaming, dan program 3D bila dibanding dengan prosesor AMD. Untuk prosesor AMD cepat panas, namun itu dapat diatasi dengan cooler seperti teknologi ice cool pada Asus. Hard disk merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Kelebihan hard disk, kapasitas besar, pembacaan data lebih cepat dan relatif tahan lama, dan storage-nya cukup aman. Kekurangannya, harga relatif mahal, bentuk yang besar dan berat, mudah rusak jika terkena benturan fisik. VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. Kelebihan VGA adalah menjadi satu atau menempel di papan mainboard atau motherboard yang akan dapat dipastikan tidak akan menjadi masalah pada komputer ketika sedang digunakan. Kekurangan VGA sendiri adalah tidak memiliki memori sendiri yang akan menyebabkan pemotongan dari memori CPU yang dikenal sebagai RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Kelebihannya adalah dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis, membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Kekurangannya adalah data dapat hilang bila memori rusak atau terkena virus. Mouse berfungsi sebagai kursor untuk menggerakkan atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Kelebihan mouse adalah bisa digunakan pada permukaan yang kasar, ukuran tidak terlalu besar, dan harga relatif murah. Kekurangannya adalah kurangnya sensitivitas pergerakan kursor pada komputer, mudah kotor karena debu yang menempel, dan bila terbentur dengan sesuatu yang keras dapat langsung mengakibatkan kerusakan. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Kelebihannya adalah tombol-tombol yang dibuat lebih dekat atau tipis dengan meja kerja untuk mengurangi kelelahan pada saat mengetik. Dan yang kedua, tombolnya empuk sehingga mudah ditekan. Kekurangannya adalah tangan kanan dibebani lebih banyak bekerja dibandingkan tangan kiri. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, kumparan, serta magnet. Kelebihan speaker adalah menyampaikan informasi berupa suara secara jelas tanpa ada hambatan. Kekurangannya adalah jika memasang volume terlalu besar, maka akan membuat suara yang bising. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Kelebihan monitor: warna lebih akurat dan tajam, resolusi monitor fleksibel, dan perawatannya mudah. Kekurangannya adalah konsumsi listrik yang besar, sinar radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia, baik otak, mata, dan sel rambut, dan juga dimensi yang cukup besar dan berat sehingga memakan banyak ruang. Joystick merupakan perangkat keras komputer tipe input
yang memiliki bentuk fisik seperti tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Kelebihan joystick adalah tidak memakan tempat yang luas, akurat, merupakan alat penunjuk. Kelemahannya adalah lambat dan hanya dapat digunakan untuk aplikasi tertentu seperti game PC. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat sebuah simulasi jaringan LAN dan WAN. Dan yang pertama, mari kita pasang server. Oke, server. Kemudian kita pasang switch, dua buah switch. Ada 2 pasang switch. Kemudian kita pasang 1 hub dan kita pasang 6 PC, 4 berada di sebelah kiri. Berada di sebelah kiri dan 2 berada di bawah hub, lebih tepatnya di bawah hub. Setelah itu kita pasang 1 laptop. Oke, sebelum melanjutkan tutorial, saya akan menjelaskan pengertian dari perangkat yang ada pada simulasi ini. Yang pertama adalah server. Server merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan berupa penyimpanan data. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai penghubung bagi perangkat komputer pada jaringan komputer dengan cara pertukaran data untuk menerima, memproses, dan mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ada juga hub. Hub merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain, asalkan masih dalam satu lingkup yang sama. Kemudian ada PC. PC atau personal komputer adalah sebuah istilah yang digunakan pada sebuah komputer. Dan ada juga laptop. Laptop atau komputer jinjing adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan beratnya berkisar 1-6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah ini kita akan memasang kabel. Kabel yang saya pilih adalah kabel otomatis yang berwarna merah berbentuk petir. Kita klik ke server, switch, ini switch, dari switch ke hub, dari switch ke PC bagian kiri, dan di bawah dari hub pada PC dan laptop yang berada di bawah. Oke, setelah seperti ini saya akan memasukkan IP pada server. Kita klik server, kita pilih new desktop, IP configuration, klik IP address, kita tulis 192.168.1.1. Subnet max-nya tinggal diklik saja. Kita pergi ke service, kita perlu pilih menu DHCP, kita klik on. Default gateway-nya kita ganti
.168.1.1.1. Dan kita lihat di start IP address-nya, kita ubah nolnya menjadi 2. Setelah itu kita lakukan save. Lihat, berhasil. Setelah memasukkan IP address pada server, maka dengan otomatis semua IP pada perangkat akan muncul. Dengan bagaimana kita melihatnya, kita klik di sini, stop configuration DHCP. Ya, sama. Keluar lagi, kita coba lagi. Oke. Oke. Oke, jadi sekarang kita melakukan pembuktian apakah simulasi jaringan ini berhasil. Kita klik ini, PC, kita ke laptop, kita lihat sukses. Jadi dengan ini bahwa simulasi pertama berhasil. Sekarang saya akan melanjutkan simulasi yang kedua. Pertama saya akan memilih sebuah server, kemudian satu buah wireless yang memiliki tipe access point atau ATPT. Kemudian saya memakai sebuah laptop, sebuah smartphone, dan sebuah tablet PC. Oke, sebelum melanjutkan simulasinya, saya akan menjelaskan apa itu access point, smartphone, dan tablet PC. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan peranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain-lain. Kemudian ada smartphone yang merupakan telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi yang mempunyai fungsi menyerupai komputer. Dan ada juga tablet PC yang merupakan singkatan dari tablet personal komputer yang merupakan komputer portable seukuran buku yang hampir seluruh bagian depannya adalah layar. Memiliki teknologi layar sentuh yang memungkinkan kita menggunakan ujung jari atau pena digital untuk menggantikan tombol keyboard dan mouse. Oke, sekarang saya akan melanjutkan simulasinya. Saya akan memasang kabel otomatis, kabel berwarna merah berbentuk petir dari server ke access point-nya. Oke, setelah itu saya akan mengatur laptop, klik di laptopnya, kemudian ini matikan laptop, gunakan ini. Oke, pasang ini ke sini dan kita nyalakan lagi laptopnya. Oke, kemudian saya akan mengatur IP address-nya 192.168.1.1.
titik 168 titik 10 titik 1. Subnet max-nya tinggal diklik, kita pindah lagi ke service, kita pilih DHCP, klik on, default gateway-nya 192 titik 168 titik 10 titik 1 titik 10 titik 1. Kita lihat start IP address-nya 0, kita ubah menjadi 2, kemudian save. Oke, kita lihat berhasil. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan. Klik dan server smartphone. Kita lihat sukses. Jadi teman-teman, dengan ini percobaan pembuatan simulasi jaringan LAN dan WAN simulasi 1 dan 2 berhasil. Sekian dan terima kasih.